قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan memuja Allah dengan kalimat-kalimat yang indah, nama Allah yang mulia, sifat-sifat yang agung. Di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah terhadap segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Karena memang di antara salah satu bukti kita bersyukur kepada Allah adalah kita menceritakan semua nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita. Sehingga dikala kita kembali mengulang nostalgia nikmat yang lama, maka dengan itu pula lah kita akan selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun menyebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka selalulah kalian menceritakannya. Allah menyebutkan di dalam ayat ini hadis. Hadis itu artinya bukan hanya sekedar menceritakan, tapi banyak mengulang dan kembali mengulang nikmat yang Allah berikan. Mengapa demikian? Karena apabila kita selalu mengulang nikmat yang Allah berikan, membuat kita akan semakin dekat dengan Allah. Wahai fulan, bukankah dulu kamu berada di dalam kefakiran, Allah berikan kepadamu harta? Bukankah dulu kamu sendirian, Allah berikan kepadamu keluarga? Kita ulang dan kita ulang. Dan itulah di antara salah satu mengapa Nabi, dan itulah ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya adalah untuk kita sebagai umatnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya Rasulullah, ya Muhammad, bukankah dulu kamu seorang yatim, Allah yang menjaganya? Bukankah dulu kamu seorang yang fakir, Allah memberikan harta? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat, karena ayat ini bercerita khusus tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sehingga ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kita membacanya diawali dengan kalimat takbir, Allahu akbar, kemudian baru kita membaca bismillahirrahmanirrahim wadduha. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena ayat ini merupakan ayat yang berbeda dengan ayat-ayat yang lainnya. Ketika kita membaca satu ayat kepada ayat yang lainnya, mulai dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, dan selanjutnya Ar-Ra'd, Ibrahim. Maka kita hanya sekedar membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas. Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Artinya ikhwatul Islam, kita baca bismillah, kemudian kita baca ayat berikutnya. Sedangkan surat Ad-Duha, ketika kita sampai Asy-Syamsi, kemudian sampai Al-Laili, kemudian setelahnya adalah Duha, maka kita awali dengan kalimat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah Ad-Duha, kita akan baca surat Al-Insyirah, kita baca lagi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alam Nashrah. Kemudian baca ayat berikutnya At-Tin, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Wat-Tin. Begitulah sampai ayat terakhir, sampai ayat Qul a'udzu birabbin nas. Artinya apa ikhwatul Islam? Di sini ada kemuliaan yang luar biasa untuk mengingatkan kepada kita bersama agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk yang bisa menunjang kita bersyukur kepada Allah selalu mengulang, kembali mengulang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga dengan kita mengulang seolah-olah kita akan selalu dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiur Rahmah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil mu'minina raufur rahim. Nabi adalah orang yang paling sayang kepada orang-orang mukmin, dan banyak dalil bukti yang menunjukkan bagaimana sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Di antara salah satu bentuk kasih sayang Nabi ikhwatul Islam, Nabi diberikan jatah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi meminta apa saja kepada Allah, pasti dikabulkan oleh Allah.
Kalau seandainya Nabi meminta dunia, pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau Nabi minta apapun yang diminta oleh Nabi, pasti dikabulkan oleh Allah. Dan bukan hanya untuk Nabi saja, semua para Nabi. Makanya Nabi SAW menyebutkan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para Nabi punya doa yang diijabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Semua para Nabi telah mengambil jatah doa di dunia. Mereka ambil jatah tersebut, kecuali Rasulullah SAW. Kemudian Nabi menyebutkan, wa inni ikhtaba'tu da'wati, dan aku pun menyimpan doa jatah yang tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpannya? Li ummati, yang mana doa tersebut akan berubah untuk umatnya, syafa'atan li ummati, yang mana doa ini akan berubah menjadi syafaat bagi umatku. Dan Nabi menyebutkan, fahiya na'ilatun insyaallah liman mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Dan yang mana syafaat Nabi SAW yang bersumber dari doa tersebut akan didapatkan oleh semua umat Nabi tanpa terkecuali. Selama mereka disebut dengan umat Rasulullah, SAW, maka mereka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW selama mereka tidak melakukan kesyirikan. Fahiya na'ilatun insyaallah liman mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Yang mana doa Nabi SAW akan didapatkan oleh semua umatnya bagi mereka yang wafat dan mereka tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, hadis ini merupakan hadis yang paling utama yang menunjukkan kasih sayang Nabi kepada umatnya. Nabi punya doa dan itu adalah jatah untuk Nabi, tapi Nabi simpan doa tersebut. Ketika Nabi simpan di akhirat, apakah untuk Nabi SAW? Jawabannya tidak. Tapi Nabi peruntukkan bagi umatnya. Kemudian bagaimana supaya semua umat mendapatkan doa tersebut? Nabi tukar menjadi sebuah syafaat. Kemudian syafaat itu akan didapatkan oleh semua umat, kecuali bagi mereka yang meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan. Artinya itu adalah di antara bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bil mu'minina raufur rahim. Nabi SAW seorang Nabi yang betul-betul sayang kepada orang-orang mukmin, dan dengan itu pula lah Nabi disebut dengan Nabiur Rahmah, Nabi yang sangat pengasih dan Nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Sehingga di antara kewajiban yang harus kita lakukan dan tidak bosan-bosan kita menyampaikan adalah kita ingin menjadikan Nabi cinta kita yang kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang cinta yang pertama kita berikan adalah kepada Allah yang menciptakan kita. Kemudian berikutnya adalah kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga baru kepada orang tua atau orang-orang yang sayang kepada kita, yang mereka memiliki jasa kepada kita, baru setelahnya. Tapi yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu setelah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Nabi itu lebih pantas dicintai oleh seorang mukmin dibandingkan dengan kecintaan mereka terhadap diri mereka sendiri. Artinya wajib kita mencintai Nabi melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Dan itu merupakan di antara salah satu amalan yang berat di ikhwatul Islam. Mencintai Nabi SAW bukan amalan yang mudah. Mengatakan cinta kepada Nabi mudah, tapi bukti cinta kepada Nabi sulit. Sehingga orang yang betul-betul cinta kepada Nabi tidaklah terlalu banyak. Mereka yang mengatakan dirinya cinta kepada Nabi bisa jadi banyak. Semua kita bisa mengatakan kita cinta kepada Nabi. Tapi apakah cinta kepada Nabi didapatkan hanya dengan kata-kata dan ungkapan belaka? Tentunya tidak jawabannya. Cinta kepada Nabi disebutkan di dalam ayat ini melebihi cinta kalian dibandingkan dengan diri kalian sendiri. Itulah cinta yang sebenarnya kepada Rasulullah SAW. Sehingga kita butuh latihan untuk betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Sebagaimana Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu Umar bin Khattab, bagaimana dia mengorbankan semuanya demi agama untuk mencintai Nabi. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilai. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi kecintaanku kepada anakku, hartaku, orang tuaku, kecuali kepada diriku. Artinya aku lebih mencintai diriku daripada dirimu. Dan ungkapan Umar ini adalah ungkapan yang tabiat. Karena memang setiap manusia pasti akan mencintai dirinya. Itu sesuatu yang wajar. Kemudian ungkapan ini disebutkan kepada Nabi SAW. Namun apa kata Rasulullah? Kalau demikian wahai Umar,
berarti kamu belum sempurna cintanya. Sampai engkau mencintai diriku melebihi cintamu dibandingkan dengan dirimu sendiri. Maka dikala Umar mendengarkan ungkapan Nabi, di saat itu pula Umar kembali mengucapkan kalimat yang kedua, Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi cintaku kepada hartaku, anakku, keluargaku, orang tuaku, bahkan melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Apa kata Nabi? Al-ana ya Umar, sekarang engkau baru cinta kepadaku, wahai Umar. Sehingga ketika kita mencintai Nabi SAW, perjuangan apa yang telah kita lakukan untuk melakukan cinta kepada Nabi atau membuktikan cinta kepada Nabi SAW? Sudahkah kita belajar agama yang dibawa oleh Nabi? Atau sudahkah kita berusaha membaca hadis-hadis Nabi? Sudahkah kita mempelajari sejarah Nabi, perjuangan dan pengorbanan Nabi? Sudahkah kita bangga dengan sunnah-sunnah Nabi SAW? Baru itu namanya cinta kepada Rasulullah SAW. Sehingga mencintai Nabi butuh bukti, ungkapan iya juga. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita membuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat dari gaya kita. Makanya para sahabat ikhwatul Islam, ketika mereka mengatakan cinta kepada Nabi, mereka buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangankan dalam masalah agama, masalah dunia pun mereka tidak mau menyelisih Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar adalah orang yang paling betul-betul sayang dan cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak ada satupun perkara dalam masalah dunia, bukan dalam masalah agama. Kalau dalam masalah agama sudah pasti. Sedangkan masalah dunia ikhwatul Islam bebas bagi kita, tidak menjadi masalah. Sama dengan Nabi, tidak sama dengan Nabi. Karena memang Nabi mengatakan, Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian masalah dunia lebih paham. Tapi para sahabat Nabi, saking cintanya mereka kepada Nabi SAW, mereka akan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Seperti misalnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, kalau dia pergi dari Mekah menuju Madinah, dari Madinah menuju Mekah, dia akan berhenti di mana Nabi berhenti. Dia akan berwuduk di mana Nabi berwuduk. Dia akan salat di mana Nabi salat. Bahkan kalau dia akan buang hajat di mana Nabi dulu buang hajat. Coba bayangkan. Dalam perkara-perkara yang kita tidak dianjurkan sebenarnya melakukannya, tapi dia ingin membuktikan cinta kepada Rasulullah SAW. Yang dia berkhidmat kepada Nabi selama Nabi berada di kota Madinah. Di antara dia mengungkapkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyukai semua yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan masalah makanan pun dia suka apa yang Nabi suka. Masalah makanan ikhwatul Islam tidak diwajibkan bagi kita memakan apa yang Nabi makan. Karena itu masalah dunia. Masalah dunia Nabi telah memberikan kaedahnya. Kalian lebih paham. Tapi mereka ingin menunjukkan bagaimana cinta kepada Nabi. Di antara salah satu yang disukai oleh Nabi dari makanan adalah ad-dubba. Dubba itu artinya adalah labu. Dan biasanya ikhwatul Islam kalau di sini, kalau bikin kuah, dimasukkan labu di dalamnya. Dan labu itu jarang. Kemudian Nabi apabila diberikan kepadanya dubba, ada labu makanan dan ada labu di dalamnya, maka Nabi betul-betul mencarinya. Yatatabba itu artinya betul-betul mencari, mengambil satu persatu. Dan selalu diperhatikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tidak semua sahabat mereka suka kepada labu, karena itu masalah selera. Selera itu dikembalikan kepada masing-masing. Anas bin Malik salah satu yang tidak suka kepada labu. Tapi setiap kali melihat Nabi makan, ada labu di sana, Nabi betul-betul mencarinya. Kemudian apa kata Anas bin Malik? Dan aku tahu bahwa Nabi suka kepada labu. Semenjak Nabi suka kepada labu, aku pun suka kepada labu. Padahal itu adalah masalah dunia. Tidak wajib kita mencontoh Nabi dalam perkara ini. Tapi mereka menginginkan bagaimana mencintai Nabi dengan sebenarnya. Itulah makna daripada cinta. Nah, kita ikhwatul Islam, kita tidak melihat Nabi. Yang kita lihat adalah hadis-hadis yang dibawa oleh Nabi, agama yang dibawa oleh Nabi. Di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi, seberapa banyak kita ikut andil dalam agama Rasulullah SAW. Seberapa banyak kita andil di dalam perjuangan Nabi SAW. Apakah kita ada andil dalam agama Nabi? Apakah kita ada andil dalam sunnah Nabi SAW? Apakah kita ada andil di dalam risalah, dakwah yang diajarkan dan disebarkan oleh Nabi? Itu namanya cinta kepada Rasulullah SAW. Sehingga
Ini merupakan di antara bentuk cinta kepada Rasulullah SAW, dan masih banyak lagi contohnya ikhwatul Islam, dan tujuannya tidak lain tidak bukan agar kita termasuk orang-orang yang betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Di antara salah satu ibadah yang paling mulia dan mudah bagi kita melakukan di mana saja, dan itu merupakan juga di antara bukti cinta kepada baginda Nabi yang mulia, adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Seorang muslim, mereka tidak boleh zuhud dalam masalah salawat. Mereka wajib tamak terhadap kalimat-kalimat yang mulia ini. Artinya mereka harus merutinkan dikala mereka berjalan, dikala mereka tidak mengucapkan apapun, dikala mereka ada waktu, bahkan mereka harus menyempatkan waktunya untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan Nabi SAW menyebutkan minal jafa an uzkara inda rajul falam yusalli alaih. Di antara bentuk tandusnya rasa cinta seorang umat kepada nabinya, atau sudah mulai kering kecintaan mereka kepada baginda Nabi yang mulia, adalah ketika mereka tidak lagi ingat mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Nabi menyebutkan dengan kalimat jafa. Jafa itu artinya secara letterlek, artinya adalah kering. Artinya mereka sudah mulai lupa kepada Nabi, kering cintanya kepada Rasulullah SAW. Sehingga seolah-olah yang bisa memekarkan cinta kita kepada Nabi adalah dengan siraman-siraman salam dan juga siraman salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan juga kemarin kita telah jelaskan ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang berada di kota Madinah, salah satu di antara bukti cinta kita kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah berziarah ke kuburan Nabi. Kemudian dikala kita berziarah, kita mengumpulkan kalimat-kalimat yang indah untuk dibaca. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu adalah di antara ungkapan yang kita ucapkan ketika kita berziarah ke kuburan Rasulullah SAW, dan itu pula di antara makna kita cinta kepada Nabi SAW, karena ketika kita berziarah kita menyebutkan salam kepada Nabi, kita juga mengucapkan salawat, kemudian bukti salam dan salawat tersebut terkumpul dalam kalimat yang ketiga. Kalimat yang pertama adalah salam, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalimat yang kedua adalah salawat, sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Kalimat yang ketiga adalah kumpulan dari salam dan salawat kepada Nabi, hasilnya, intisarinya, wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Sehingga apabila ada di antara kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah, terutama ziarah sekarang ini sudah diberikan kemudahan ikhwatul Islam, tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dulu berziarah ke kuburan Nabi agak sedikit sulit karena memang tempatnya, lokasinya sempit. Tapi sekarang alhamdulillah semua lokasi yang ada di bab salam di bagian depan itu ikhwatul Islam adalah dikhususkan untuk berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita menjaga adab dan etika ketika kita berziarah ke kuburan Nabi kita yang mulia, dan salah satunya adalah mengucapkan salam selama kita berada di sana. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Kemudian begitu juga ketika kita berziarah dengan perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sampingnya atau setelahnya ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang mana tidak boleh kita hanya berziarah ke perkuburan Nabi sahaja. Juga kita berziarah ke perkuburan Abu Bakar As-Siddiq, dan juga setelahnya ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena tiga orang ini ikhwatul Islam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi, maka ada juga ziarah ke perkuburan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika kita berziarah ke perkuburan Abu Bakar As-Siddiq, ada juga ziarah ke perkuburan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Nah, ketika kita mengucapkan doa ini kepada Nabi, Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati, maka satu langkah berikutnya ada Abu Bakar di sana. Kita pun mengucapkan Assalamu alayka ya Khalifata Rasulillah, atau dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Aba Bakrin wa jazaka an ummatil islami khairal jaza.
Keselamatanlah untukmu wahai Abu Bakar, dan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untukmu atas apa yang kamu lakukan untuk Islam dan kaum muslimin. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin, atau Assalamu alayka ya Umar, wa jazaka an ummatil Islami khairal jaza. Keselamatanlah untuk wahai Amirul Mu'minin atau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepadamu terhadap apa yang telah kau lakukan untuk kaum muslimin. Inilah 3 doa ikhwatul Islam ketika kita berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Untuk Nabi kita menyebutkan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Untuk Abu Bakar kita pun mengucapkan Assalamu alayka ya khalifata Rasulillah wa jazaka an ummatil Islami khairal jaza. Untuk sahabat Umar kita pun menyebutkan Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin wa jazaka an ummatil Islami khairal jaza. Siapa yang sudah hafal? Silakan. Masya Allah. Baik, itu Abu Bakar Siddiq. Assalam. Masya Allah. Untuk Umar. An ummatil Islam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Syakarallahu lak. Syakarallahu lakum. Silakan. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Itu adalah di antara doa yang kita baca ikhwatul Islam ketika kita berziarah ke kuburan yang mulia ini. Karena bagaimanapun bagaimanapun ikhwatul Islam, kalau seandainya ketika kita berziarah ke kuburan orang tua kita, coba bayangkan bagaimana kita berziarah ke kuburan orang tua kita. Apakah kita diam 1000 bahasa tanpa mengucapkan kata-kata? Minimal kita akan mengucapkan ya Allah ampunkan dosa ayah dan ibuku. Itu ucapan kalau kita tidak hafal doanya. Artinya kalau untuk orang tua kita saja ketika kita berziarah, maka ada kata yang kita ucapkan. Kemudian untuk Nabi tidak ada kata yang kita ucapkan. Tidak demikian, bukankah tadi di awal kita menyebutkan bahwa kita mencintai Nabi melebihi segala-galanya, bahkan melebihi cinta kita kepada orang tua kita, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Sehingga dikala kita berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan di antara kata-kata yang indah yang kita ucapkan. Begitu juga untuk Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang sebelah kiri sudah, yang sebelah kanan ada yang hafal? Silakan. Masya-Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik. Ahsan, barakallahu fikum. Wa jazaka afdala. Masya Allah. Untuk Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya khalifata Rasulullah. Ya khalifata Rasulillah. Ya khalifata Rasulillah. Wa jazaka an ummatil Islam khairal jaza. Masya Allah. Barakallahu fikum. Untuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin. Wa jazaka an ummatil Islam khairal jaza. Masya Allah. Syukran Ustaz. Barakallahu fik. Syakarallahu lakum Ustaz. Masya Allah. Hafizakumullah ala hadhihi musyarakah. Syakarallahu lakum. Syakarallahu lakum Ustaz. Baik ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, itu merupakan di antara doa, sedikit doa yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya. Bagi kita yang hafal, maka tidak ada salahnya ketika kita membantu saudara-saudara kita yang belum hafal. Terutama sekarang kita ada grup ikhwatul Islam, mungkin ada di antara kita yang hafal, kemudian kita catat, kemudian kita umumkan kalau ada yang berziarah ke kuburan Nabi, ini doanya. Untuk Abu Bakar ini doanya. Untuk Umar ini doanya. Sehingga kita mendapatkan pahala, dan semua kita mendapatkan pahala, dan itu semua adalah bukti cinta kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimakumullah, yang dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu merupakan pemimpin yang para ulama, para sahabat sepakat dia yang paling pantas untuk memimpin kaum muslimin,
setelah Rasulullah SAW. Dan yang pertama kali dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah mengirim pasukan yang dulu pernah dipersiapkan oleh Nabi SAW, yang dipimpin oleh salah seorang pemuda yang belum lengkap umurnya 20 tahun, yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Usamah bin Zaid ini ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW menjadikan dia sebagai panglima perang, umurnya belum 19 tahun. Maka ada kalimat-kalimat yang didengarkan oleh Nabi SAW. Kenapa harus Usamah yang jadi pemimpin? Apakah tidak ada sahabat yang lain? Dia masih kecil, dia masih muda. Maka Nabi SAW menyebutkan, in tad'anu fi imaratihi yuridu Usamah, faqad ta'antum fi imarati abih. Kalau ada di antara kalian, wahai kaum muslimin, yang mereka mencela kepemimpinan Usamah, maka sama saja kalian mencela ayahnya. Artinya apa ikhwatul Islam? Ayahnya adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi, maka anaknya pun adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Kalau kalian mencela anaknya, maka kalian mencela ayahnya. Kalau kalian mencela ayahnya, berarti kalian diriku Rasulullah SAW. Apa mencela? Bukan karena ketakwaan, bukan karena masalah iman, hanya masalah umur sahaja. Karena umurnya masih 19, 20 tahun. Jadi orang-orang terdahulu ikhwatul Islam, terutama para sahabat Nabi, mereka betul-betul semangat berjuang bersama Rasulullah SAW. Salah satu contohnya adalah Abdullah bin Umar dan orang-orang yang sejawat dengannya. Abdullah bin Umar ikhwatul Islam, ketika terjadi perang Uhud, maka dia baru berumur 14 atau 15 tahun. Karena Nabi tidak mengizinkan orang berperang kecuali mereka sudah balik. Sebahagian sahabat, mereka berumur masih 14 tahun. Kemudian dikala mereka mendaftar, ya Rasulullah, bawa kami berperang, bawa kami berjihad di jalan Allah. Padahal umurnya baru 14 tahun, 15 tahun. Nabi SAW tidak sembarangan memberikan izin. Kemudian sebahagian para sahabat kecil ini, bagaimana supaya Nabi mengizinkan mereka untuk ikut berjuang? Maka mereka beradu gulat di depan Nabi SAW, menunjukkan kemampuannya, ya Rasulullah, ini kami, bawa kami. Sehingga sebahagian mereka, dikala mereka bergulat di depan Nabi, dan Nabi melihat bagaimana ketangkasannya, keahliannya, kekuatannya, mereka menunjukkan kekuatannya kepada Nabi untuk ikut berjihad bersama Nabi, dan umurnya belum 15 tahun. Sehingga kebanyakan mereka-mereka yang ikut dalam perang Uhud ikhwatul Islam, itu mereka yang berumur 15 tahun, 16 tahun. Terutama levelnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Begitulah orang-orang yang dididik oleh Nabi SAW. Mereka itu adalah murid Rasulullah SAW. Yang tertanam di dalam hatinya adalah bagaimana mereka membela agama, berdakwah bersama baginda Nabi yang mulia SAW. Salah satunya adalah Usamah. Usamah ini, dia dipimpin atau menjadi seorang pemimpin di waktu Nabi SAW meninggal. Berarti tahun berapa kira-kira Usamah menjadi pemimpin? Tahun berapa Hijriyah? Tahun 9 atau 10? Siapa yang jawab? Tahun 10. Betul? Baik, insyaAllah. Barakallahu fiik. Silakan, insyaAllah. Barakallahu fiik. Tapi salah ya. Baik, tahun keberapa? Tahun dia memimpin, tahun wafatnya Nabi SAW. Kapan Nabi wafat? Masya Allah, nak sinar anak, Masya Allah. Tahun ke-11 Hijriyah. Syakarallahu lakum. Masya Allah, jadi anak saleh ya. Insya Allah, Allah menjaga kita dan menjaga anak-anak kaum muslimin. Tapi ikhwatul Islam, Nabi wafat pada tahun ke-11 Hijriyah. Tak boleh kita tidak tahu kapan Nabi wafat. Ingat baik-baik. Ikhwatul Islam, nah pada tahun ini, Nabi mempersiapkan dan menjadikan Usamah sebagai pemimpin. Coba bayangkan ketika terjadi perang Uhud, berapa umur Usamah? Anggaplah umur Usamah ketika Nabi wafat yang berumur 20 tahun. Berapa umur Usamah ketika terjadi perang Uhud? Berapa? 14. Berapa nak? Ini anak kita. Berapa nak? Nah, sini nak. Masya Allah. Masya Allah. Hafizakumullah. Barakallahu fiik ya. Sehat salahnya ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tapi ikhwatul Islam, coba bayangkan 14 tahun. Dikala terjadi perang-perang berikutnya, tidak mungkin dia ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai pemimpin. Kecuali dia sudah ahli berperang sebelumnya. Dan sudah sering ikut bersama Nabi SAW. Begitulah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jiwa mereka itu ikhwatul Islam. Jiwa yang dilatih oleh Rasulullah SAW. Sehingga dikala Usamah menjadi pemimpin, umurnya masih 19 atau 20 tahun. Dan Nabi menunjuknya
menjadi pemimpin dan Nabi sudah tahu bagaimana keahliannya. Tidak mungkin Nabi menunjuk begitu saja. Namun ikhwatul Islam qadarullah, ketika terjadi atau dikala Usama ingin berangkat meninggalkan Madinah, maka di saat itulah Nabi SAW sakit dan Usama tidak jadi melanjutkan perjalanan. Kemudian sampai Nabi SAW wafat. Setelah Nabi wafat, maka yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah mewujudkan semua keinginan Rasulullah SAW yang belum terwujud. Jadi banyak hal-hal ikhwatul Islam yang Nabi SAW menginginkan sesuatu, tapi belum bisa terwujud, bisa jadi karena alasan, atau karena faktor, karena kondisi, dan yang lain semisalnya. Maka Abu Bakar lah yang mewujudkan semua cita-cita dan impian Rasulullah SAW. Di antara salah satunya ikhwatul Islam adalah Abu Bakar mengirim pasukan yang dulu pernah ditunjuk oleh Nabi SAW. Walaupun Madinah pada saat itu mereka butuh pasukan karena banyak orang-orang yang keluar dari agama. Ketika Nabi SAW wafat, di antara salah satu musibah yang melanda, banyak di antara mereka yang ingkar kepada agama, tidak bayar zakat salah satunya. Dan yang kedua, banyak di antara mereka yang keluar dari agama Islam, terutama mereka-mereka yang tinggal di pedalaman. Makanya hukum asal ikhwatul Islam dulu, orang-orang Badui. Badui itu istilah yang mana mereka tinggal di dalam. Mereka itu ikhwatul Islam dianjurkan di dalam agama untuk mereka belajar agama, berjumpa dengan baginda Nabi yang mulia SAW, agar mereka istiqamah di dalam agama Islam. Tapi qadarullah, kebanyakan mereka yang jauh dari Nabi SAW, mereka keluar dari agama Islam. Kemudian bukan hanya sekedar keluar saja, mereka ingin menyerbu kota Madinah. Sehingga Madinah di zaman kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah zaman yang sangat sulit. Walaupun sulit ikhwatul Islam, Abu Bakar tetap mengirim pasukan yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah SAW ke sebuah tempat yang bernama Mu'tah. Mu'tah ini dia tidak jauh dari Syam. Ada sebuah tempat yang bernama Mu'tah di sana. Disitulah Rasulullah SAW menunjuk atau mengirimkan Usama. Kemudian Umar mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar sudah menjadi pemimpin kaum muslimin, jangan kita kirim dulu pasukan yang dipimpin oleh Usama. Kita sedang butuh pasukan untuk menjaga kota Madinah. Banyak orang yang mengincar Madinah. Banyak orang yang ingin menyerbu Madinah. Kalau kita kirim pasukan Usama, nanti Madinah akan diserang oleh orang lain. Siapa yang akan menjaganya? Kita tinggal sedikit di sini. Seolah-olah itulah yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Namun apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Wallahi la uhillu 'uqdatan aqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menjelaskan ikhwatul Islam, demi Allah, dan nada dia mengucapkan nada kalimat ini kepada Umar bin Khattab dengan kalimat marah. Kemudian dia mengatakan, wallah la uhillu, demi Allah saya tidak akan menghalalkan. Artinya halal itu artinya membuka. Saya tidak akan pernah membuka ikatan yang telah pernah diikat oleh Nabi SAW. Apa maknanya? Pasukan yang pernah dikirim oleh Nabi SAW, yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW, tidak akan mungkin saya menariknya. Itulah seolah-olah yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Walau anna at-tayra takhtufuna. Bahkan wahai Umar, kalau seandainya kita di sini semuanya wafat, kita yang berada di kota Madinah wafat, walau anna at-tayra takhtufuna, kalau seandainya burung-burung sudah mulai berdatangan, menyambar kita, memakan daging kita, wasiba min haulil Madinah, dan kalau seandainya binatang buas sudah ada di sekeliling Madinah, apa maknanya? Kalau seandainya semua kita sudah menjadi bangkai, itulah ibaratnya. Kalau semua kita wafat, maka aku akan tetap mengirim pasukan yang pernah diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya burung sudah mulai memakan daging kita yang sudah wafat, dan binatang buas sudah berada di sekeliling Madinah, walau annal kilab, kalau seandainya anjing-anjing jarat bi arjuli ummahatil mu'minin, sudah berada di sekeliling kakinya ibunda kaum mukminin atau ummahatul mu'minin atau para istri Nabi SAW, maka aku akan tetap mempersiapkan pasukan yang dulu disiapkan oleh Nabi SAW. Artinya apa ikhwatul Islam? Punya makna yang luar biasa di sana. Abu Bakar tidak mungkin tidak mengirim pasukan yang dulu diinginkan oleh Nabi SAW. Walaupun kita wafat di sini wahai Umar, maka aku akan tetap mengirim mereka ke tempat yang dulu diinginkan oleh Nabi SAW. Dan itu juga di antara makna cinta kepada Rasulullah SAW. Karena memang para sahabat ikhwatul Islam, mereka tidak mungkin, mereka pasti melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Dan yang diinginkan oleh Nabi kepada umatnya banyak.
Nabi menginginkan umatnya agar mereka taat. Nabi menginginkan umatnya agar mereka istiqamah. Nabi menginginkan umatnya, banyak yang diinginkan oleh Nabi SAW kepada kita. Dan ini salah satu contohnya. Ketika Nabi menginginkan sesuatu, tidak mungkin dihalangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, walaupun nyawa yang menjadi taruhannya. Begitu juga dengan ucapan yang lain, ikhwatal Islam. Atau juga di antara perintah Nabi SAW, keinginan Nabi kepada umatnya apa? Kita harus tahu apa yang Nabi inginkan dari kita. Yang diinginkan oleh Nabi dari kita adalah bagaimana kita melakukan perintah Nabi SAW. Apakah banyak umat Nabi yang tidak melakukan perintah Nabi? Banyak, ikhwatul Islam, banyak sekali. Nabi mengatakan A, maka dia melakukan B. Nggak usah contoh yang jauh, contoh yang mudah-mudah saja. Nabi SAW memerintahkan kepada kita setiap kali minum dengan tangan kanan, kata Nabi SAW. Tidakkah kita perhatikan sebahagian kaum muslimin di kota Madinah, mereka dikala minum, seolah-olah mereka lupa dengan perintah Nabi SAW. Dengan mudah mereka minum dan makan dengan tangan kiri. Apakah mereka sudah melaksanakan keinginan Rasulullah SAW? Jadi tidak usah kita bahas bagaimana keinginan Nabi terhadap sahabatnya. Abu Bakar As-Siddiq tidak usah jauh-jauh. Yang kecil-kecil saja. Misalnya Nabi menginginkan kalau kita masuk masjid, kita mendahulukan kaki kanan. Dikala kita masuk masjid, kaki apa yang kita dahulukan? Kita belum tahu. Artinya seolah-olah kita tidak mau tahu. Begitu juga misalnya, apa yang diinginkan oleh Nabi SAW banyak. Dan semua agama ini diinginkan oleh Nabi agar kita melakukannya. Dan contoh yang sangat indah tersebut, ikhwatul Islam, adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menginginkan atau dia mewujudkan semua keinginan Nabi SAW. Kalau masalah agama, para sahabat kita tidak lagi bertanya kepadanya. Mereka adalah orang yang berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang dahulu itu apa maknanya? Dahulu melakukan kebaikan, dahulu ikut Nabi, dahulu taat kepada Allah, dahulu melakukan semua yang diinginkan oleh Nabi SAW. Masuk semuanya ke dalam ayat tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Kemudian orang muhajirin, orang ansar, mereka tidak akan ada lagi. Tapi yang ada adalah orang-orang yang ingin mengikuti al-muhajirin dan al-ansar. Artinya kita ingin mewujudkan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Dan kalau kita pelajari ikhwatul Islam, rasanya masih banyak cita-cita dan keinginan Nabi SAW yang mungkin belum kita wujudkan. Disitulah kita harus bertanya, apa sih yang diinginkan oleh Nabi SAW kepada umatnya? Umatnya atau Nabi ingin umatnya mereka belajar agama. Apakah kita sudah mewujudkan keinginan Rasulullah SAW? Nabi SAW berkeinginan bagaimana umatnya mereka taat kepada Allah. Apakah kita sudah mewujudkan keinginan Nabi SAW? Banyak contohnya ikhwatul Islam. Secara umum, Nabi SAW ingin kita selalu berada di dalam agama, selalu melakukan kebaikan, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tentunya butuh usaha yang kita lakukan untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya contoh yang ada pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala merupakan contoh yang sangat indah. Makanya dikala Umar mengatakan, wahai Abu Bakar As-Siddiq, jangan kirim dulu utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita butuh pasukan. Maka Abu Bakar mengatakan, kalaupun kita wafat wahai Umar, aku tetap akan mengirim pasukan yang pernah diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata benar ikhwatul Islam. Ketika Abu Bakar mengirim pasukan Usama yang dulu ditunjuk oleh Nabi, maka orang-orang yang ada di sekeliling Madinah atau mereka-mereka yang sudah mulai keluar dan ingkar dari agama, mereka mulai takut dan mereka mengatakan, tidak mungkin Abu Bakar sebagai pemimpin mengirim pasukan kecuali mereka yang berada di kota Madinah lebih jauh banyaknya atau lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan pasukan yang dikirim. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, orang-orang yang ada di luar Madinah, mereka pun beranggapan karena tidak mungkin agama pasti mendatangkan kebaikan dan kebenaran, pasti. Dan sunnah Nabi SAW pasti mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang namanya apa yang diinginkan oleh Nabi kemudian mendatangkan kemudaratan, tidak akan pernah untuk selama-lamanya. Apapun contohnya, semua yang diinginkan oleh Nabi SAW sudah pasti ada kebaikan di dalamnya. Karena apa yang diinginkan oleh Nabi, itu pula lah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Abu Bakar tetap mengirimkan pasukan Usama,
Maka apa yang terjadi? Orang-orang yang ada di luar Madinah, mereka ketakutan. Kenapa mereka takut? Tidak mungkin Abu Bakar ini mengirim pasukan keluar, kecuali pasukan di Madinah lebih banyak lagi jumlahnya. Sehingga pada akhirnya tidak jadi orang-orang datang ke kota Madinah. Namun apa yang terjadi? Abu Bakar kembali mengirim pasukan berikutnya untuk menyerang orang-orang yang keluar dari agama. Mereka-mereka yang murtad, ataupun mereka-mereka yang tidak bayar zakat. Di antara salah satunya ikhwatul Islam adalah orang-orang yang tidak bayar zakat. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dikala dia ingin mengirim pasukan untuk memberikan pelajaran kepada mereka yang ingkar memberikan zakat, karena zakat itu ikhwatul Islam adalah kewajiban. Zakat itu adalah kewajiban terkhusus zakat harta. Dan zakat itu ikhwatul Islam tidak, zakat itu ada zakat harta, ada zakat bumi, ada zakat peternakan, ada namanya zakat binatang ternak itu juga disebut dengan harta, hasil bumi juga disebut dengan harta, perdagangan juga disebut dengan harta. Semuanya yang berkaitan dengan zakat mal, maka wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk mengeluarkannya. Kalau mereka tidak bisa menghitung hartanya, maka cari mereka yang ahli. Makanya istilah di dalam agama ikhwatul Islam ada namanya wal amilina 'alaiha. Ada amil zakat. Dan kalimat amil zakat adalah kalimat yang dikhususkan bagi mereka yang ingin bayar zakat harta. Bukan zakat fitri atau yang dikenal dengan zakat fitrah. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena amil zakat itu adalah orang yang pintar, tahu cara membagi, terutama matematika. Hitung-hitungan mereka harus tahu. Karena kalau mereka tidak tahu, tidak boleh mereka jadi amil. Sehingga Nabi SAW, amil itu mereka bekerja, bukan diam. Amil itu adalah orang yang akan mengambil zakat orang kaya atau orang yang berlebih hartanya, maka mereka yang mengambilnya. Sebelum mereka mengambilnya, maka mereka akan menghitung semuanya. Misalnya dia punya ini, dia punya itu, kemudian diambil, diserahkan kepada kaum muslimin. Itu disebut dengan amil. Makanya di antara salah satu bentuk orang kaya yang bisa mendapatkan zakat, salah satunya adalah amil. Karena ada beberapa orang kaya yang boleh menerima zakat. Yang pertama, orang kaya yang bisa menerima zakat adalah seorang amil. Maka boleh mereka menerima zakat. Karena dia bekerja dan dia ahli di bidangnya. Yang kedua, orang kaya, namun dia berjihad di jalan Allah, boleh menerima zakat. Yang ketiga, orang yang fisabilillah, orang yang pergi keluar dari daerahnya, kemudian dia kesasar. Padahal dia adalah orang yang kaya di kampung halamannya. Pada waktu itu, maka boleh diberikan zakat. 3 macam inilah orang kaya yang boleh diberikan zakat kepadanya. Salah satunya adalah amil, wal amilina 'alaiha, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang amil. Sehingga istilah amil ini ikhwatul Islam, istilah amil itu adalah istilah yang digunakan untuk zakat harta sahaja. Sedangkan zakat fitri atau zakat fitrah, maka cari istilah yang lain. Bisa jadi panitia, atau mereka yang ingin menolong kaum muslimin, atau pengurus masjid, cari kalimat yang lain. Kalau seandainya mereka ingin bayar zakat fitri. Karena zakat fitri, semua kita tahu bagaimana kadarnya. Semuanya kita tahu. Zakat fitri itu kalau dibawa kepada beras atau kurma, kurang lebih 3 kilo, semua kita tahu takarannya. Tidak perlu lagi menghitung. Semua kita tahu. Tapi kalau zakat harta itu tergantung bagaimana harta kita. Dan itu adalah sesuatu ibadah yang paling berat di ikhwatul Islam. Sehingga sampai sekarang, banyak di antara kaum muslimin, mereka tidak mengetahui apa kewajiban yang harus mereka lakukan, terutama di dalam masalah zakat mereka. Zakat itu ikhwatul Islam, apabila kita takarkan dengan emas, apabila kita sudah punya uang, kurang lebih 1.000 ringgit atau 1.200 ringgit, 10.000 misalnya, atau 10.000 ringgit, atau 50 jutaan, maka di sana sudah ada zakat yang wajib kita keluarkan. Itu kalau dihitung dengan emas. Tapi sebagian para ulama, mereka menganjurkan kita menghitungnya dengan perak. Apabila kita sudah punya uang 10 juta atau 3.000 ringgit, maka sudah ada zakat di dalamnya. Harus kita keluarkan semuanya. Karena zakat itu manfaatnya adalah untuk kaum muslimin itu sendiri. Maka tentunya ikhwatul Islam, kalimat zakat ini adalah kalimat yang dianjurkan bagi kita untuk mengetahuinya. Karena zakat itu bukan lagi milik kaum muslimin. Atau zakat itu bukan lagi milik orang yang punya harta. Artinya di dalam harta kita ada milik orang lain yang harus kita tunaikan. Kalau kita tidak menunaikan, maka kita akan berdosa dengannya. Maka itu merupakan kewajiban. Terutama bagi kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada yang namanya hilah.
Hila itu contohnya ikhwatul Islam, dia sudah punya tabungan 50 jutaan atau 10.000 ringgit. Kemudian bagaimana supaya tidak dia bayar zakat? Supaya dia tidak bayar zakat, maka dia belikan, misalnya dia belikan alat-alat untuk anaknya, dibelikan misalnya sepeda motor atau bicycle misalnya atau yang lainnya, supaya nanti hartanya kurang, sehingga pada tahun depan dia tidak lagi mengeluarkan zakat. Tidak boleh demikian keadaannya. Berhilah di dalam agama itu haram hukumnya. Makanya ada contoh ikhwatul Islam. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, zaman Nabi Musa disebutkan oleh Allah di Al-Quran surah Al-A'raf. Zaman Nabi Musa ada sebuah hilah yang paling dibenci oleh Allah. Dan gara-gara inilah mereka pada akhirnya menjadi kera atau kirdun, kera. Kemudian ikhwatul Islam, apa alasannya? Mengapa mereka melakukan yang demikian? Kenapa mereka dihukum oleh Allah? Karena hilah. Dan hilah itu banyak sekali dilakukan oleh kaum muslimin. Misalnya, diceritakan oleh Allah, cerita di dalam Al-Quran ini, ikhwatul Islam, bisa kita kiaskan kemana-mana. Artinya itu contoh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pelajaran kepada umat Nabi SAW agar mereka tidak sama dengan orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, di antara salah satu hari ibadah yang atau hari yang mana orang-orang Yahudi tidak boleh bekerja di sana adalah hari Sabtu. Hari Sabtu, kalau untuk orang-orang dulu, terutama Bani Israel, mereka tidak boleh bekerja sama sekali dari pagi sampai malam, tidak boleh. Kalau kita hari Jumat boleh tidak kita bekerja? Boleh. Tidak boleh itu kalau sudah azan yang kedua. Azan yang kedua di kala salat Jumat atau azan di mana khatib akan naik mimbar, tidak boleh hukumnya bekerja lagi, habis. Coba bayangkan waktu yang singkat saja. Mungkin khatib naik mimbar, kemudian nanti selesai berkhutbah, kemudian salat, mungkin maksimal 1 jam saja. Tapi kalau dulu orang dahulu, hari Ahadnya atau hari Sabtunya, mereka tidak boleh sama sekali bekerja di sana. Kalau kita hari Jumat adalah hari yang diagungkan, masih boleh kita bekerja di hari tersebut. Itu di antara keringanan yang Allah berikan kepada umat Nabi SAW. Kemudian orang-orang ini, ikhwatul Islam, kebanyakan mereka itu adalah nelayan. Hari Ahad, Isnin, Selasa, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah, ikan itu tidak ada. Setiap hari Sabtu, ikan itu muncul seolah-olah ada di depan mereka. Kalau mereka tangkap dengan tangannya bisa, coba bayangkan. Mereka bermain di pinggir pantai. Kalau hari lain, misalnya hari Sabtu, ikan itu banyak di pinggir pantai. Kalau sudah hari Ahad, maka ikan itu semuanya pada hilang. Dan mereka bekerja sebagai seorang nelayan. Seolah-olah ikan ini tahu kapan hari Sabtu, kapan hari Jumat. Kemudian ikhwatul Islam, bagaimana kata orang-orang Yahudi, bagaimana kiranya kalau kita buat parit? Jadi nanti di pinggir pantai itu dikali lubang. Kemudian kalau seandainya ikannya datang, maka mereka akan terjebak di dalam lubang ini. Kemudian mereka tidak bisa keluar. Kita bikin lubang ini di sore Jumat, di hari Sabtu kita beribadah, di hari Ahad kita panen. Boleh atau tidak seperti itu? Boleh atau tidak? Nah, apa jawabannya? Boleh atau tidak? Padahal mereka tidak bekerja di hari Sabtu. Tidak ada kerjanya. Mereka membuat lubang di hari Jumat, di sorenya. Hari Sabtu mereka beribadah kepada Allah. Di hari Ahadnya maka akan ditemukan ikan yang sangat banyak di sana. Boleh atau tidak? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan? Kenapa tidak boleh? Apa? Hilang. Tapi kan mereka nggak kerja hari Sabtu. Sama ya, Masya Allah, Barakallahu fiik. Allah jika khairan, Barakallahu, Syakarallah, Barakallahu. Sehat selalu Pak ya, Masya Allah. Sehat selalu Pak ya, Masya Allah. Nah, itulah yang disebut dengan hilah ikhwatul Islam. Ada orang yang kewajiban zakatnya sudah sampai. Misalnya uangnya sudah sampai 50 jutaan atau 10.000. Kemudian bagaimana supaya saya tidak bayar zakat? Dibelilah, misalnya dia beli alat-alat rumah yang harganya misalnya 3.000 ringgit atau 10 juta, sehingga uangnya berkurang. Tujuannya supaya tidak kena zakat, maka itu disebut dengan hilah. Contoh misalnya, hilah dia adalah seorang petani atau dia punya hewan ternak misalnya. Contoh yang dizakatkan itu adalah kerbau misalnya, kerbau, sapi dan yang semisalnya. Apabila jumlahnya sudah 40, maka dikeluarkan satu darinya. Kemudian hampir jumlahnya 40, maka dia sembelih satu di antara sapinya tersebut. Kemudian dia makan atau dia jual, sehingga sapinya tidak pernah sampai 40, 39 terus. Tujuannya supaya dia tidak terkena zakat, maka itu namanya adalah hilah. Sama dengan orang-orang yang pernah tadi kita ceritakan di dalam surah Al-A'raf, Allah hukum mereka semuanya.
Bagaimana hukumannya? Mereka semuanya menjadi kira. Itulah kira itu. Di zaman Bani Israel, alasannya mereka hilah di dalam agama. Kepintarannya digunakan untuk menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang paling banyak menipu adalah dalam masalah zakat harta dari dulu sampai sekarang. Makanya ikhwatul Islam nanti, kalau Allah berikan kepada kita kemudahan, kita kembali menghitung semua harta yang kita punya. Terutama masukkan juga perhiasan yang dipakai oleh keluarga kita, putri kita. Selama dia menjadi tanggung jawab kita, hitung semuanya. Misalnya istri kita berapa perhiasannya, misalnya gelangnya, kemudian kortnya, kemudian semuanya. Hitung semuanya, masukkan ke dalam bagian harta. Kemudian dikeluarkan 2,5 atau 1/40 dikalikan dengan jumlah harta. Keluarkan semuanya dikeluarkan. Hasil daripada kalian tersebut. Dan itu diantara salah satu keingkaran yang terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu pula lah keingkaran yang terjadi sampai sekarang di ikhwatul Islam. Makanya sekarang, di daerah kita mungkin tidak diwajibkan. Tinggal kesanggupan atau bagaimana. Kalau seandainya semua kaum muslimin bayar zakat, semuanya bayar zakat, maka akan ada kaum muslimin yang miskin kecuali sedikit saja. Yang di dalam syariat agama itu ikhwatul Islam adalah zakatnya. Sehingga zakat itu betul-betul kita hitung semua harta kita, jangan dilewatkan sedikit pun. Karena dengan itu pula lah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan terhadap harta yang kita punya. Nah, itulah yang terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Banyak orang yang tidak mau bayar zakat. Karena dulu mereka mengirimkan hartanya, Nabi utusan, kemudian utusan ini yang dikenal dengan amil, hitung zakat mereka di sana. Kemudian setelah dihitung, maka nanti hartanya dibawa ke kota Madinah, dijadikan sebagai tempat atau untuk baitul mal kaum muslimin. Tiba-tiba di kala Nabi wafat, mereka mengatakan, apa gunanya kita bayar zakat? Apa gunanya kita bayar zakat? Nabi sudah meninggal. Kita tidak bayar zakat. Nah, kalimat ini banyak didengarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di antara salah satu yang ingin dilakukan oleh Abu Bakar adalah memerangi mereka-mereka yang tidak mau bayar zakat. Ketika Abu Bakar ingin memerangi, artinya memerangi, maka apa kata Umar? Atuqatilun nas? Wahai Abu Bakar, kata Umar lagi yang berbicara, wahai Abu Bakar, apakah kamu akan memerangi manusia waqad qala la ilaha illallah? Padahal mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Mereka itu adalah muslim. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa kamu harus memeranginya? Mereka tidak keluar dari agama. Yang mereka lakukan hanya tidak bayar zakat sahaja. Kenapa kamu harus memeranginya? Sedangkan Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah asama binni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqih. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka terjaga darahnya dan haknya, atau darah dan hartanya, kehormatannya terjaga di dalam agama, kecuali dengan haknya. Umar, dikala ingin melarang Abu Bakar As-Siddiq, dia berdalil dengan sabda Nabi SAW, karena memang Nabi menyebutkan, apabila ada seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka semuanya terjaga. Artinya dia sudah berada di dalam agama. Tidak boleh diperangi, tidak boleh dilawan, tidak boleh. Pernah suatu ketika ikhwatul Islam terjadi perang. Kemudian ada salah seorang yang bernama Usama, yang tadi kita ceritakan Usama. Usama ini, dia sedang menghadapi salah seorang orang musyrikun. Kemudian dikala terjadi peperangan antara Usama dengan orang musyrikun ini, tiba-tiba kena Usama, artinya kena pedang daripada orang musyrikun, luka badannya. Kemudian tiba-tiba Usama kembali bangkit, dia kembali berjuang melawannya. Kemudian tiba-tiba orang musyrikun ini terdesak, dia sembunyi. Artinya dia bersembunyi karena dia takut kalah. Kemudian dicari oleh Usama, hampir saja atau sudah didapatkan orang ini. Maka di saat Usama ingin membunuhnya, ikhwatul Islam, berperang, maka orang ini mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian Usama ini ragu, dia ini muslim, padahal itulah lawannya. Dan dia mengatakan kalimat ini karena dia sudah terjebak, tidak bisa lagi melawan. Kemudian Usama ragu. Namun dalam keraguan tersebut Usama tetap membunuhnya. Akhirnya dia pun terbunuh. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, Usama mengadukan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tadi ada sebuah cerita, aku berperang, aku melawan. Kemudian orang ini tiba-tiba dalam keadaan terdesak, dia mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah marah kepada Usama, padahal Usama itu adalah orang yang dicintai oleh Nabi. Atuqatilu wa qad qala la ilaha illallah? Apakah kamu memeranginya sedangkan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Madza tasna'u bi la ilaha illallah? Wahai Usama, nanti apa yang akan kamu buat untuk kalimat la ilaha illallah?
kamu membunuh seorang jiwa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa kata Usamah? Ya Rasulullah, dia mengucapkan kalimat ini karena takut, karena sudah kalah. Apa kata Nabi? Apakah kamu tahu isi hatinya? Kita tidak pernah tahu isi hati orang ikhwatal Islam. Selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, secara hukum zahirnya dia ada seorang yang muslim. Nabi tahu semua orang munafik yang ada di kota Madinah. Dan orang munafik itu ikhwatal Islam lebih kejam dibandingkan dengan orang yang kufur kepada Allah. Makanya hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang munafikun dikerak-kerak api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Karena orang munafik itu kejam kepada Nabi dan Nabi tahu siapa mereka. Namanya Nabi tahu. Dan mereka lebih kejam daripada orang-orang munafikun. Tapi mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal Nabi tahu bagaimana kerusakan yang akan dirasakan oleh kaum muslimin. Apakah Nabi SAW memerangi orang-orang munafikun? Tidak pernah Nabi memeranginya. Kenapa Nabi tidak memeranginya? Karena mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk mengagungkan kalimat la ilaha illallah. Artinya secara hukum asal, semua mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan dijaga di dalam agama. Sehingga Umar, dikala mendengarkan Abu Bakar mengucapkan atau ingin memerangi orang-orang yang melarang tidak mau bayar zakat, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka apa kata Umar? Apakah engkau akan memerangi mereka, wahai Khalifah Rasulullah, padahal mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah? Maka di saat itulah apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Wallahi, demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Apa artinya ikhwatul Islam? Karena ucapan kalimat la ilaha illallah, apakah semua mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka akan masuk surga? Siapa yang bisa jawab? Sehingga kenapa Abu Bakar mengatakan kalimat ini? Agar kita tahu. Dan sebelum kita melanjutkannya, pertanyaannya, apakah semua mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mereka masuk surga? Masuk surga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia? Orang munafik. Dia di surga atau di neraka? Neraka. Padahal dia mengucapkan la ilaha illallah siang dan malam. Iya atau tidak? Dia salat di belakang Nabi. Bukankah setiap salat ada kalimat la ilaha illallah? Dia juga zikir. Dia zikir di belakang Nabi. Dia salat bersama Nabi. Masuk surga neraka dia. Abdullah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Syakarallahu lakum ikhwatul Islam. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Syakarallahu. Ikhwatul Islam. La ilaha illallah itu adalah kunci surga dia. Kita harus tahu. Kunci surga hukum asalnya adalah la ilaha illallah. Tapi ingat. Kunci. Dan selalu kita contohkan. Ini kunci. Setiap kunci itu ada giginya, iya atau tidak? Kalau kunci ini dibuka ke kamar hotel, kita bisa terbuka hotelnya atau tidak? Kunci saya ini bisa terbuka atau tidak? Tidak bisa. Kunci itu harus cocok dengan pintunya. Nah, disitulah para ulama menyebutkan la ilaha illallah, iya, dia kunci surga. Tapi juga harus ada cocok ke gigi, apa namanya ini? Giginya. Giginya ini harus cocok dengan pintunya. Kalau tidak cocok, maka tidak akan terbuka. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hukum asalnya mereka masuk surga, iya. Tapi mereka harus ada giginya, harus sesuai giginya. Nah, gigi inilah yang disebutkan oleh para ulama. Salah satunya adalah Ibrahim At-Taimi, syarat dan rukunnya. Semua mereka yang mengucapkan la ilaha illallah lengkap dengan syarat dan rukunnya, baru mereka bisa buka pintu surga. Kalau tidak bisa, maka mereka tidak akan bisa membukanya, walaupun mereka punya kunci. Karena kunci itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan insya Allah besok akan kita sambung ungkapan yang telah disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana istinbat yang sangat kuat, dan bagaimana pula istinbat yang sangat kuat disebutkan oleh Umar, bagaimana pula Abu Bakar membantahnya, karena mereka mempermasalahkan kalimat, atau bukan mempermasalahkan, mereka sedang beradu argumen tentang masalah kalimat la ilaha illallah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari diri kami pribadi. Karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kalimat-kalimat yang salah kami dalam memaparkannya dan juga di dalam menyampaikannya. Dan kita selalu memberikan motivasi kepada kita bersama ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah. Karena umrah ini sama dengan ibadah haji. Umrah ini disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala al-hajjul asghar.
itu adalah haji kecil. Artinya kita berharap kepada Allah keutamaan-keutamaan yang ada di dalam ibadah haji juga diberikan oleh Allah kepada mereka yang melaksanakan ibadah umrah. Dan salah satunya adalah hadis Nabi yang mulia agar kita tahu apa ibadah yang kita lakukan dan bagaimana keutamaannya. Al-Hujjaj wal-Umar wafdullah. Nabi menyebutkan para jemaah haji, para jemaah umrah, mereka adalah tamunya Allah. Artinya kita bukan tamu siapa-siapa, kita tamunya Allah. Allah yang mengundang kita, da'ahum fa'ajabu, yang memanggil kita datang ke sini bukan karena kepentingan dunia. Kita meninggalkan dunia untuk datang ke sini. Sehingga Allah menyebutkan, Nabi menyebutkan da'ahum fa'ajabu. Mereka dipanggil oleh Allah, mereka pun mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Makanya selama kita mengenakan pakaian ihram, mulai dari kita sampai kita melihat bangunan Ka'bah, kalimat inilah yang harus selalu kita ulang-ulang sesuai dengan hadis Nabi. Da'ahum fa'ajabu, yang memanggil mereka datang ke sini adalah Allah. Agama yang memanggil mereka bukan masalah dunia. Tidak ada orang yang melaksanakan ibadah ini karena kepentingan dunia, tidak ada. Semua kita kepentingannya hanya ingin mengharapkan pahala dari Allah. Da'ahum fa'ajabu, mereka dipanggil oleh Allah, kemudian mereka pun menjawabnya. Sehingga dikala mereka menjawab seruan Allah, Allah pun memberi kepada mereka sebuah hadiah yang sangat indah. Sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka berdoa kepada Allah, maka doa-doa mereka pun dikabulkan oleh Allah. Oleh karenanya di antara salah satu ibadah yang paling mulia ketika kita berada di tanah haram, selama kita menjadi tamu Allah, adalah berdoa kepada Allah. Dan doa itu ada dua. Yang pertama doa dengan lisan. Yang kedua doa dengan anggota badan. Dikala kita beribadah kepada Allah, kita mengucapkan Allahu Akbar, seolah-olah badan kita ini sedang berdoa kepada Allah. Karena apa tujuannya kita melaksanakan ibadah salat? Agar kita ingin diampunkan. Apa tujuannya kita baca Quran? Agar Allah ampunkan. Apa tujuannya kita berzikir? Agar Allah ampunkan. Kita tidak meminta ya Allah ampunkan, tapi badan kita ini seolah-olah meminta kepada Allah. Maka itu disebut dengan doa dengan anggota badan. Doa dengan lisan, doa dengan anggota badan harus digabungkan. Sehingga di antara salah satu ibadah yang paling mudah, paling senang, tapi sulit bagi kaum muslimin untuk bisa istiqamah di dalamnya adalah berdoa kepada Allah selama mereka berada di tanah haram. Maka ingat ikhwatul Islam, hadis ini adalah hadis yang mulia. Da'ahum fa'ajabu, sa'aluhu fa'atahum. Ketika mereka menjawab seruan Allah, mereka menjadi tamu Allah, maka mereka pun berdoa kepada Allah, maka Allah pasti akan kabulkan doa mereka. Tapi mana hamba-hamba yang selalu menghabiskan waktunya untuk berdoa kepada Allah? Mana mereka? Itulah Allah menginginkan kita untuk selalu berdoa dan berdoa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa dan permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan umrah yang kita lakukan adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram, ingin pulang ke kampung halamannya, maka kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan, Allah berikan kelancaran dalam perjalanan, dan Allah Subhanahu wa taala kembali pulangkan mereka berkumpul dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar kita istiqamah di dalam agamanya, dan agar kita diberikan husnul khatimah dan kita wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah. Kita berharap kepada Allah agar jasa kita bisa, kecuali akhir daripada ucapan kita adalah kalimat la ilaha illallah. Sampai di sini yang bisa kami jelaskan ikhwatul Islam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله